Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu dalam ibadah ini. Saya senang dari lagu yang kita nyanyikan, ya, Ku Taat Perintahmu. Enak sekali sebenarnya kalau memang kita taat, ya. Tapi dari beratnya lagu ini dinyanyikan, sepertinya kita belum mau taat. Apa saya salah atau MC-nya salah milih lagu atau bagaimana ini? Sebenarnya mana lebih enak? Ini enaknya ya, taat atau tidak taat? Taat. Masih berat kan? Berat sekali jawabnya. Ya. Sekali lagi, mungkin tadi karena konsentrasi ya. Mana lebih enak? Taat atau tidak taat? Taat. Nah, ya. Bagus sekali ngomong semangat di sini ya. Sudah sepakat ya, taat. Hari ini saya berbicara tentang hati. Apakah betul ucapan ini dari hati? Tema kita adalah hati yang taat. Benarkah ucapan lebih enak taat itu keluar dari hati? Karena semua yang keluar, yang diucapkan mulut, dikatakan keluar dari hati. Saya senang sekali di kelompok yang kedua ini semuanya sudah mengatakan taat. Mari kita membaca dulu bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Di lembaran juga sudah disediakan, di depan juga di monitor, ya, sudah disiapkan. Alkitab juga sudah kita bawa dari rumah, jadi boleh pakai yang mana saja. Saya yakin itu isinya sama, ya. Hanya mungkin kalau sudah bawa dari rumah, ada baiknya kita buka di sini Alkitabnya. Tapi kalau nggak bawa karena operator selalu sediakan setiap minggu, nggak apa-apa, kita lihat dari depan saja. Ya. Itulah fungsi operator. Bersyukurlah seorang operator yang baik menyediakan apa yang kita perlukan ini. Baik, mari kita membacanya bersama-sama. Yesaya 36 ayat 25 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan baik. Jadi ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dalam ibadah ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita sungguh indah kalau kita baca, kalau kita pahami, kalau kita benar-benar hidup di dalamnya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Janji keselamatan sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka pada waktu kita diselamatkan, itu sungguh-sungguh berbahagia sekali. Maka perlu kita pastikan untuk menjadi seorang yang benar-benar diselamatkan. Karena dikatakan aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Seseorang yang diselamatkan berarti dia sudah memperoleh air jernih ini. Apa air jernih ini? Ini kan nubuatan. Jadi bukan maksudnya kita pergi ke sungai cari air yang jernih. Air jernih di sini adalah melambangkan, menubuatkan tentang Yesus Kristus. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada umat Israel di zaman Yeskiel bahwa Allah akan memberikan, ya, mencurahkan air jernih. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Bahkan ketika ia mati di kayu salib.
yang mencurahkan darah yang kudus. Yesus datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya adalah untuk menggenapi janji keselamatan Allah. Makanya berbahagia sekali kalau kita hari ini percaya janji keselamatan itu sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Air jernih ini diberikan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Akulah air hidup. Aku akan berikan kepadamu air hidup." Air yang memberi kehidupan, itulah air jernih. Roh Kudus mengingatkan kita akan kematian Kristus di kayu salib. Darah yang kudus tercurah. Ini proses penyelamatan supaya kita dijamin di hadapan Allah. Maka itu kita memastikan kita dulu, sudahkah kita memperoleh air jernih ini, Yesus Kristus ini yang sudah mati dan dibangkitkan ini, karena hanya Dia nanti yang akan menyelamatkan kita, mentahirkan kita, memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, diberikannya rohnya itu kepada kita. Nah, mari kita melihat sampai sejauh manakah yang diberikan Allah itu berarti bagi kita. Nah, kita melihat di sana, waktu janji ini, Ia berkata akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhala. Mengapa perlu ditahirkan? Ditahirkan di sini artinya apa? Disucikan, dibersihkan, dipisahkan. Bahasa kita pakai diselamatkan. Dan berikutnya dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita mulai berbicara tentang hati. Kita bicara dari hati ke hati, gitu ya. Supaya kita tidak hanya mendengar, karena ada 3 reseptor kita penerima firman dalam hidup kita. Satu adalah panca indera, telinga misalnya ya, atau mata. Itu reseptor penerima pertama. Lalu masuk ke dalam, namanya ada jiwa. Ini penerima kedua, saringan yang kedua. Karena kita dengar semua, kita saring sama yang kedua. Saring oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh keinginan kita, disaring. Baru setelah disaring, diterima yang ketiga, reseptor yang ketiga, itulah hati. Kuncinya di hati. Banyak perempuan berbuat baik kepada aku. Dengar, baik sekali dia, rajin sekali, cantik sekali. Tapi didengar, ya dilihat, oke, diselidiki, nggak cocok dengan saya ini. Menurut pikiran saya, orangnya lambat, nggak cocok sama saya. Dipikirkan, dirasa-rasakan, ini nggak sesuai dengan visi misi. Yang saya harapkan adalah perempuan memang cantik, tetapi itu bukan segala-galanya. Dipikirkan, baru lihat di hati, nggak cocok, tolak. Cinta ditolak. Dari mata turun ke hati, nggak sampai di hati, belum jadi. Namanya belum jadi, pacarnya atau belum jadi pasangannya. Nah, sekarang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, lalu kita lihat, oh, ini sederhana orangnya, ya, lembut, orang rajin, wah, berani, berdoa, beribadah, dilihat, didengar dari orang-orang. Lalu
pikiran ini. Iya ya, katanya ini yang udah pada bakat. Ini pernah nonton film seperti inilah yang bisa dipikir-pikir. Kalau begitu dia berdoakan itu, dirasa-rasakan. Seperti inilah idolaku, jadi pasanganku. Wah, aku akan betul-betul serang sama Tuhan. Baru diterima di dalam hati. Resep yang ketiga, di saat Tuhan, Engkau memberikan ini kepadamu. Belum pernah kulihat dia seperti ini. Apakah ini betul-betul dari Engkau ya Tuhan? Di resep yang ketiga itulah kita bergumul dengan Tuhan. Ini rahasia menemukan cinta, ya. Jadi yang sudah berkeluarga, terus kita bayangkan lagi, ini yang masih muda, ya. Bagaimana menemukan cinta? Jadi jangan langsung begitu lihat, ada seperti pertama langsung diterima di hati. Jangan, seleksi dulu. Kayaknya saja butuh seleksi berapa kali? 4 kali baru lulus. Ini menjadi pasangan hidup selama-lamanya, masa nggak ada seleksi, langsung disambut. Ya. Itu tidak tahu sekali. Kita akan bicara soal hati, karena hati ini adalah kunci bagaimana seseorang itu betul-betul berhasil dalam hidupnya. Tuhan berkata bahwa Ia memberikan hati yang taat. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Berapa kali dikatakan hati. Enggak banyak orang bisa mengerti hatinya sendiri. Kita sendiri nggak mengerti hati orang lain. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita dalam firman ini, bagaimana Ia menunjukkan kepada kita ada sebuah hati yang sebenarnya masih asing bagi manusia. Manusia setelah jatuh dalam dosa, nggak ada lagi hati yang taat. Jadi hati yang baru ini adalah hati yang taat. Kita buktikan. Anak kecil yang kita lihat baru lahir, ya, mereka tidak bisa taat. Kita suruh datang, dia malah pergi. Anak remaja juga demikian, nggak bisa taat. Kita katakan, ayo kita pergi sama-sama, dia jalan sendirian. Hati manusia pada dasarnya sudah rusak. Dalam bahasa yang saya pakai, hati yang keras. Di sini juga ada. Ya tadi temanya pagi, hati yang keras. Bagaimana hati yang keras ini? Itu sudah membatu. Bahasa kado mungkin enak ya. Nggak terkatakan. Kita kan hatinya keras. Nggak bisa dinasihati. Nggak bisa diajari. Nggak bisa disuruh. Hati kalak, hati jati. Anak kalak. Betul tadi. Ini hati yang keras ini. Bukan nggak sedikit yang mengajari kita dari sejak kecil. Dalam kandungan ibu kita, bapak kita ngajari kita. Bahasanya berbeda. Mungkin dengan dilus-dilus, ya. Perut ini oleh ibunya itu bentuk kasih perhatian, tapi si sama bayi belum ngerti diajari. Lahir dia, berapa banyak korban orang tua untuk mengurus si bayi ini, menyediakan popoknya, makanannya, susunya. Kalau dia menjadi besar, berapa banyak perjuangan orang tua menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Remaja, lebih banyak lagi yang diperlukannya. Sudah tahu dia handphone, sudah tahu dia sepeda motor, apalagi sudah tahu dia pacar. Wah, makin tambah biaya. Orang muda juga demikian, belum bisa mandiri, masih mengharap dari orang tua. Berapa banyak perjuangan orang tua memperhatikan anak-anak. Kita yang kasih Tuhan, kalau kita hitung semuanya ini, hati manusia tetap saja keras, tetap saja memberontak. Adakah sini punya pengalaman anaknya selalu memberontak? Atau anaknya tak ada baik-baik aja dari kecil nggak pernah sedikit pun melanggar peraturan? Nggak pernah kita ajari
kawan, nggak pernah kita ajarin cakap kotor. Di rumah orang tuanya, kakaknya, abangnya ngajarin. Nah sekarang dia masuk ke sekolah, berapa guru mengajari dia di sekolah? Kalau SD kelas 1 mungkin cuma 2 guru atau 1. Tapi sudah kelas 4, 5, 6 itu berapa guru yang mengajari? SMP berapa lagi guru yang ngajarin dia? SMA berapa lagi? Kuliah lagi. Yang mengajar juga sudah standarnya tinggi. Ya. S2, S3. Profesor mungkin ya, profesor. Gak bisa lagi bilangnya apa lagi yang lain. Sebenarnya profesional dia begitulah. Ya. Tapi mengapa manusia selalu memberontak? Sekarang dia bergereja. Berapa kali dia sudah bergereja? Dengar firman Tuhan. Berapa kali ikuti Natal, Paskah? Berapa kali baca Alkitab? Dalam satu minggu berapa kali kita berdoa? Kalau dihitung-hitung itu, sebenarnya kita hari ini betul-betul lah gentleman, anak yang taat, orang yang taat. Tapi pada kenyataannya, jujur kita mengakui betapa sulitnya untuk taat ini. Menyanyikannya aja sulit, apalagi melakukannya. Tapi inilah yang perlu kita dengar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang taat. Makanya saya tahu ketaatan manusia adalah ketaatan yang palsu. Ketaatan manusia adalah ketaatan yang palsu. Meskipun sudah diajari oleh guru, orang tua, oleh pendeta, kita nggak bisa juga taat. Karena kemanusiaan kita masih dalam dosa. Makanya kita perlu ditahirkan. Makanya kita perlu untuk menerima Yesus itu, menerima Roh Kudus itu, supaya kita diberikan hati yang taat ini. Ini pemberian Tuhan, saudara. Kalau bisa kita hari ini taat, kita harus cek, kita harus recheck. Betulkah ini yang diberikan Tuhan itu, atau karena kita punya tujuan tertentu maka kita taat? Anak saya langsung dia bilang begini, tapi nanti kita ke pantai biru. Lalu saya bilang, oke. Rajinnya luar biasa, saudara. Rajinnya sampai dibersihkannya rumah, disiapkannya pakaian saya, disiapkannya pakaian saya, tempat itu disiapkannya. Kan pada suruh-suruh dia dah tahu. Kalau dia tinggal berangkat cas, ketaatannya itu nampak luar biasa. Tapi tujuannya apa? Supaya kepada itu. Ini kan kepalsuan ini. Begitu. Sekali diajak pendiri saya bilang, enggak mampu pendiri. Apa yang dia lakukan? Dari pagi sampai siang itu nonton TV terus, tidur di kamar, tidak mau dengarkan siapa. Di mana katakannya yang luar biasa kemarin itu, yang tanpa disuruh juga dia tidak tahu lakukannya? Kemana itu? Hilang di dalam bumi. Bumi dalam jalannya hati. Beneran. Rupanya di hati ini bukan yang diberikan Allah itu. Makanya nampak kali orang yang belum bertobat ini. Saya tahu ya, orang yang belum bertobat. Kalau dia memang betul-betul kata-kata itu bukan satu kali itu saja, tapi dia terus menerus. Hidup kali itu menggambarkan ya hidup dalam ketaatan terus menerus. Paulus pernah berkata, nanti kita singgung itu. Sejak penglihatan itu ya Raja Agripa, tidak pernah aku tidak taat. Kalimat ini menggambarkan inilah hati yang baru, hati yang taat yang diberikan oleh Allah itu, dia bisa taat. Saksian Paulus di hadapan Raja Agripa, ini bukan namanya saksian yang sangat hebat sekali. Dia berani mempertanggungjawabkan ketaatannya kepada Tuhan itu, betul-betul taat. Sejak penglihatan itu, dalam perjalanan kerja itu, dia mulai percaya, dia terima Yesus, lalu dia diberikan Tuhan Roh Kudus, dan dia mulai taat. Kalau kita hari ini langsung kita aplikasikan, apakah kita taat, tidak kita percaya dan menerima Yesus itu? Ini kita merenungkan. Saya mau bicara tentang hati ini. Saudara, hati manusia pada umumnya yang ada itu sudah rusak,
kodratnya itu sudah rusak. Dalam hati manusia yang dibagikan tadi, ya mungkin nggak sejuk tadi ya. Ada tadi buku satu, ada hati itu kodrat manusia, ya, bukan itu yang hati manusia judulnya, ya. Nanti mungkin masih ada 10 lagi bisa diambil ya, bisa dibagikan. Di dalam hati manusia itu kodratnya adalah menggambarkan tentang najisnya manusia, kotornya manusia. Hatinya sudah gelap. Kalau kita lihat gambar-gambar di dalamnya, gambar apa di sana? Gambar binatang gitu ya. Gambar apa? Gambar binatang. Mengapa itu dituliskan gambar binatang? Dari situ kita mengerti. Sebenarnya itulah gambar hati manusia yang sudah rusak, yang gelap, yang keras. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu seperti apa? Hati manusia itu seperti Allah. Hati Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi setelah manusia berdosa, hatinya sudah jadi gambar apa? Gambar binatang. Makanya manusia sudah seperti manusia yang dicipta menurut gambar Allah. Sekarang sudah gambar binatang. Aku lahir bulan Desember, Sagittarius, gambar apa? Yang suka tanya ya, bulan-bulan itu. Aku Pisces, bulan berapa itu? Gambar apa? Sangat memalukan kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh mereka itu. Semuanya digambarkan dengan binatang-binatang. Manusia betul-betul sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah sudah diganti dengan gambar binatang. Hati manusia begitu keras. Maka Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6, kamu akan sucikan hati yang baru yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Maka diberikannya hati yang baru, hati yang tadi itu. Dia mau membuang hati yang keras ini, hati yang gelap ini, hati yang gambar binatang ini. Allah begitu senang melihat ciptaannya semua baik. Ketika tiba pada manusia, apa katanya? Sungguh amat baik. Tapi saat manusia berdosa, dimanakah manusia itu? Tidak ada lagi yang baik. Roma 3 mengatakan tidak ada yang baik seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maka benar kata Paulus, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hari ini tidak bisa lagi taat. Maka kalau ada ketaatan pada manusia, saya katakan itu kepalsuan, itu palsu. Kenapa seorang laki-laki begitu baik sama seorang perempuan? Ada maunya itu. Kenapa perempuan mau dengan laki-laki? Ayo bangun, ayo langsung ikut. Kenapa? Karena ada maunya itu. Saya tidak mau bicara lebih dalam hal itu. Saya hanya membicarakan hati yang taat. Hati yang taat ini Allah berikan. Sekali lagi, Allah berikan. Hati itu adalah bagian dari hidup manusia yang paling dalam. Maka Allah berikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah nanti yang tinggal di dalam hati ini. Dan Roh Kudus inilah nanti yang akan membentuk benih ilahi di situ. Salah satu adalah ketaatan. Makanya disebut sebagai hati yang taat. Jadi ketaatan yang sejati itu muncul dari Allah. Yesus menggambarkan seorang yang taat. Paulus bisa berkata dia taat. Petrus dia juga berkata taat. Bagaimana mungkin aku menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Itu karena apa? Karena sudah diberikan di dalam hatinya roh yang membuat dia bisa taat. Kalau tidak, saudara, sampai tua juga kita tidak akan pernah bisa taat. Apalagi yang kita mau taati itu apa? Firman Tuhan. Mentaati orang tua saja, pasangan saja sulit. Apalagi mentaati Tuhan. Satu hari saya bertanya kepada jemaat,
mana kita lebih enak taat atau tidak taat? Mereka bergumul, dibilang taat atau berat. Saya kasih contoh. Ini ada lampu lalu lintas merah, sedang merah. Taat atau tidak taat? Saya bilang, taat katanya. Ketika tiba giliran itu dia taat. Karena menguntungkan, aman ini, tidak bahaya. Tapi waktu kita mengisi air galon, isi ulang, di botol itu dikatakan apa? Galon ini hanya bisa diisi dari aqua. Mengapa kita nggak taat? Di sinilah nampak kepalsuan dari manusia itu. Ketaatan kita itu karena ada mau. Ketaatan itu karena ada mau. Ketaatan yang daripada Tuhan bukan demikian. Bagaimana ketaatan yang diberikan Tuhan ini tumbuh di dalam hati kita? Itu diawali dari peran Allah di dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus, waktu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka memastikan kita memiliki Yesus, memastikan kita memiliki Roh Kudus itu penting sekali untuk hati yang taat. Tuhan berkata dalam firman-Nya, kamu akan kuberikan. Kata akan itu berarti itu nubuatan. Dan kalau kita hari ini sudah menerima Yesus, diberikan Roh itu, maka kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, menggantikan hati yang keras. Sebelum saya teruskan, kalau disuruh memilih, kita kan sering dengar, ya, oh ini buru karo, oh ini buru semiring, oh ini buru ginting, ya, keras katanya. Semuanya marga atau buru itu semuanya ditunjukkan betapa rusaknya. Kalau kita renungkan itu, kita mau pilih mana? Hati yang keraskah atau hati yang taat? Kalau kita pilih, supaya kita tidak bangga kali jadi belum karo, jadi mereka karo, nggak bangga kali kita jadi ginting ini, ya pelayanan ini. Orang Batak karo, orang Batak Toba, orang Jawa, semuanya manusia itu sama. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semuanya sudah keras hati. Dan kita tinggal di situ, latar belakang kita di situ, sejak lahir kita di situ, dan sampai sekarang masih di situ. Kita pasti akan terpengaruh olehnya. Tapi saya mau tanya dulu, kita mau hati yang taat ini atau hati yang keras? Saya tidak akan gantikan nada saudara, saya tidak akan gantikan suku saudara. Tapi Tuhan katakan, Tuhan mau buang itu hati yang keras. Tuhan katakan, aku mau berikan hati yang taat. Dari sini nanti baru kita berani berkata, oh rupanya semua suku sama saja, oh semua marga sama saja. Sumbernya adalah hatimu bagaimana? Apakah itu hati yang keras atau hati yang taat? Dalam khotbah saya tadi, saya menggambarkan bagaimana bahayanya hati yang keras. Hati yang keras tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan Allah. Tidak pernah dirasakan itu. Walaupun dirasakan itu cuma sebentar saja, besok hilang itu. Yang kedua, kalau dia tetap berhati keras, dia tidak takut kepada murka Allah, tidak takut kepada hukuman Allah. Tahunya dia berdosa mau, tapi terus saja dalam dosa itu, dia tidak takut akan murka Allah. Padahal kalau murka Allah betul-betul diberikan, saya yakin kita hari ini mati lebih cepat daripada apa yang kita rencanakan. Dan cepat orang memikirkan hal itu. Kalau hati yang keras, dia tidak takut. Makanya kalau yang keras-keras kan nggak pakai masker dia kemana-mana kan, kemana-mana punya berpesta terus. Itu hati yang keras itu. Peringatan pemerintah itu bagus sebenarnya. Tapi karena mereka meyakini nggak apa-apa, nggak ada itu. Sudah kena baru tobat. Ini sudah mulai gejalanya tidak ini. Banyak yang sakit lah. Tapi manusia yang keras tidak akan peduli dengan hal itu. Padahal pandemi dikatakan banyak yang menjadi korbannya. Nah, saudara, kalau kita merenungkan lebih dalam akan firman Tuhan, orang yang
memiliki hati yang keras, dia tidak akan bisa bertobat. Roma pasal 2 ayat 5 dikatakan, tapi karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Orang yang memiliki hati yang keras tidak akan pernah bisa bertobat. Mungkin dia sudah terima Yesus, tapi kalau dia tetap memiliki hati yang keras, dia tidak bisa bertobat. Mungkin sudah mengalami mujizat Tuhan, mungkin dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tahu kamu bahwa maksud pemuraan Allah yang menuju kepada pertobatan, tetapi karena kekerasan hati ini, dia tidak mau bertobat. Hari ini banyak gereja-gereja yang rajin beribadah sekalipun pandemi, tapi dia tidak bertobat. Dalam Alkitab, Fir'aun digambarkan sebagai orang yang tidak bertobat. Itulah pertama, kedua, ketiga, keempat Allah tunjukkan kepadanya bagaimana bahayanya murka Allah itu. Dan Tuhan mau supaya Fir'aun mengizinkan umat Israel untuk pergi keluar, tapi dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia berkeras. Akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Fir'aun tidak harus dibinasakan. Dia tidak bisa lagi bertobat. Hari ini kita perlu berpikir ulang, dicek kembali. Jangan nanti kita juga termasuk bilangan orang yang memiliki hati yang keras, tidak bisa lagi kita bertobat. Masa kalau pada itu gini, kita berkata demikian karena kita mengeraskan hati. Sejak lahir kita di dalam dunia yang gelap yang keras itu, sudah kita alami kebaikan Tuhan yang banyak, tapi kita tetap mengeraskan hati. Allah sudah tunjukkan murkanya, tapi kita tetap mengeraskan hati. Ketika tiba kita mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan, tidak ada lagi kesempatan. Tapi dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, Tuhan berikan hati yang baru, hati yang kenapa ini diberikan? Umat Israel di zaman Yeskiel, Allah menjanjikan ini. Makanya saya percaya hari ini juga janji Allah ini akan digenapi. Jika kita betul-betul datang kepada Yesus, kita menerima Yesus, diberikan hati ini, diberikan roh ini, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Dan ini nanti yang membuat kita begitu senang untuk melakukan firman Tuhan. Enggak merasa berat lagi menyanyikannya, enggak berat lagi melakukannya. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan dari mana pengalaman pemazmur ia mengatakan kalimat itu? Kalau bukan karena Tuhan yang menaruh itu di dalam hati. Berapa kali kita baca firman Tuhan selama pandemi ini? Kita renungkan firman Tuhan. Adakah tiap hari kita mendengar Tuhan berbicara, kita baca? Saya pakai 6 cara untuk mengerti firman Tuhan. Baca, dengar, selidiki, renungkan, hafal atau ingat, menyanyikan, sharingkan. Menyanyikan juga merupakan bagian untuk mengerti firman Tuhan. Kadang-kadang kalau sering kita nyanyikan, kita jadi mengerti arti lagu itu. Atau waktu kita sharing, kita bagikan sama orang lain, kita juga jadi mengerti. Ini menggambarkan bagaimana hati kita sudah begitu senang dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yohanes mencatat dalam suratnya 1 Yohanes yang kelima, perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa katanya? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Suatu hari saya pelayanan bersama dengan Pak Subin waktu itu di Almari ke sana, ya, buat KKR. Lalu kami berkunjung ke satu rumah. Lalu saya tanya, Pak, kenapa kamu nggak bergereja? Gitu kami tanya ya. Saya dulu sudah di gereja sekali katanya. Begitu saya bergereja, saya dengar khotbah. Si pengkhotbah bilang begini, jadi kita harus taat perintah Tuhan ini, 10 perintah Tuhan ini. Begitu dia khotbah katanya hukum Taurat, 10 hukum Taurat.
Lalu muncul dalam hatinya sebuah kalimat begini, nomor 10, satu pun aku nggak sanggup katanya. Langsung dia pada hari itu nggak ke gereja lagi. Dia dengar satu aja pun dia nggak sanggup melakukannya. Berat sekali kalau 10 dia dilakukan. Ingat ya, 10 bentor aja. Dari yang pertama sampai yang ke-10 dia nggak sanggup. Berat. Satu aja nggak sanggup katanya. Sementara kata Yohanes, perintahnya itu tidak berat. Yesus berkata apa? Pikulah kok yang kupasang. Sebab apa? Kok yang kupasang ini enak. Kata enak, pas ya, enak. Dan beban pun ringan. Loh, dari mana muncul kata enak dan ringan ini? Kalau itu sebuah kuk. Di sinilah menggambarkan hati yang taat itu. Bisa kita lakukan, bisa kita katakan, wah tidak berat, wah ini enak, ini ringan. Kalau bukan karena diberikan Tuhan roh yang baru, hati yang baru ini, kita merasa semua perintah Tuhan itu berat. Memperhatikan sesama saja kita rasa berat, apalagi memperhatikan Tuhan. Melakukan perintah guru aja, si anak berkata berat, aku malas pada situ, berkali pelajarannya, apalagi perintah Tuhan. Maka itu kita sangat bersyukur Tuhan karuniakan kepada kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan karuniakan kepada kita Roh Kudus, supaya hati kita yang keras tadi dibuang, diganti dengan hati yang baru. Hari ini Tuhan berikan hati yang baru kepada kita. Bagi kita yang mendengar firman Tuhan ini, saya katakan, Alkitab katakan, aku memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kita mesti menerima ini supaya kita bisa tahan. Bukan karena kita sudah sekolah maka kita tahan, bukan karena kita sudah dewasa maka kita tahan, tapi karena Tuhan yang membuat kita bisa tahan. Ada roh yang baru, ada hati yang baru. Dulu kami belajar ayat ini dibandingkan begini. Kalau kita punya sepeda motor sudah rusak, tentu kita akan perbaiki. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak memperbaiki hati kita yang rusak, tapi Dia ganti hati yang baru. Siapakah yang mau memberikan kereta yang baru sama kita? Kan itu kan ya. Tapi Tuhan mau memberikan hati yang baru. Saya tahu kalau hati yang lama ini diperbaiki, lama-lama tidak rusak. Makanya kalau sudah orang tua, artinya sudah keras membantu, ya, yang payah diajari, sejauh mana pun diajari, nggak akan bisa dia bangun. Kenapa saya tanya demikian? Menurut survei, ya, hanya 10% yang bisa diubahkan, yang bisa menerima firman bagi orang yang sudah lebih daripada 15 tahun. Ini survei ya, saya bicara dari survei. Hanya 10% yang berhasil. Semoga saja 10% itu ada pada kita. Kalau tidak, sulit untuk bisa diubahkan. Makanya di usia anak-anak lah, usia yang paling efektif kata survei itu 4 sampai dengan 14 tahun. Itulah usia emas yang bisa kita ajar itu. Ya 85% masih bisa dia menerima baik Tuhan. Kalau enggak, sulit. 0 sampai 3 tahun itu hanya 15% saja. Tapi kita perlu ketahui, firman Tuhan katakan lebih dari bersurvei, ada anugerah Tuhan, Allah berikan hati yang baru. Jadi baik yang sudah tua, baik yang masih remaja juga anak-anak bisa mengalami satu kehidupan yang berkenan kepada Allah, hati yang baru dan roh yang baru. Seperti apa hati yang baru dan roh yang baru itu? Kalau kita melihat di sana ada saya catatkan di sana ada 3 contoh kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu Petrus. Ketika ia ke rumah Cornelius, saudara, ini pengalaman Petrus, orang Yahudi, sementara Cornelius bukan orang Yahudi, tidak boleh bergaul, tidak boleh menerima. Tetapi Petrus pada akhirnya sadar dan dia bertobat dan dia akhirnya mau datang ke rumah Cornelius. Itu melalui satu mukjizat, penglihatan. Ada turun dari langit
berupa beberapa makanan, dan makanan itu menurut hukum, menurut budaya nggak boleh dimakan, itu haram. Tapi firman Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah. Aku nggak mungkin makan Tuhan. Dia mengeraskan hati. Nggak mungkin. Menurut budaya begini, menurut ajaran begini, nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, kalau Tuhan katakan itu makan, kenapa kamu nggak mau dengarkan? Baru Petrus sadar, kalau Tuhan katakan itu, lakukan. Barulah Petrus sadar, oh iya, ini karena Tuhan yang memerintahkannya. Dia baru sadar, dan dia akhirnya mengerti pesan daripada perkataan Petrus harus pergi ke rumah Kornelius, sekalipun bukan orang Yahudi. Ketaatan Petrus kepada Tuhan nampak setelah Tuhan berbicara kepadanya. Kalau enggak, kita lihat Petrus seorang yang keras kepala. Namanya saja disebut namanya Petrus, batu ya, keras. Ya mungkin kita lebih keras daripada Petrus. Kita tinggal dalam budaya kita, suku kita tinggal dalam ciri-ciri keluarga kita yang dahulu juga nggak kenal Tuhan. Mungkin kita berkata, kami dulu nggak gitu, kami nggak bisa buat begitu. Ingat, kalau Tuhan katakan hari ini lakukan, kita bisa lakukan. Amin. Ya ini kita harus sepakati. Kalau memang betul-betul Tuhan berikan hati yang baru, hati yang taat, kita pasti akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Contoh yang kedua, bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Damsyik tadi bisa ceritakan, bagaimana ia akhirnya bisa taat. Di hadapan Raja Agripa dia bersaksi, ya Raja, sejak penglihatan itu tidak pernah aku tidak taat. Hari ini kita bisa melihat bagaimana ketaatan seorang Paulus. Gereja-gereja bisa berdiri demikian banyak, surat-surat bisa dikirimkan, tuliskan demikian banyak. Ada banyak orang yang terinspirasi dari pengalaman Paulus. Sekalipun saya katakan, Paulus mungkin bukan dari bilangan 12 rasul, tapi dialah yang dipakai Tuhan secara luar biasa karena ketaatannya lebih daripada ke-12 rasul yang dipanggil Tuhan Yesus. Di antara mereka, akulah yang paling hina, kata Paulus. Tapi apa yang sebaliknya? Akulah yang paling rajin, yang paling kuat melakukan pekerjaan itu. Karena apa? Paulus begitu taat. Kalau Paulus beberapa kali, kalau Petrus beberapa kali dia memberontak, murid-murid yang lain beberapa kali tidak mendengarkan firman Tuhan. Paulus sejak penglihatan itu ya Raja Agripa tidak pernah tidak taat. Makanya ketaatan Paulus ini itu bersumber dari Allah sendiri. Waktu perjumpaannya dengan Tuhan, Yesus Kristus berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Sejak itulah Paulus mengenal Tuhan Yesus dan dia menerima Yesus. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Dia membuka hatinya dan Tuhan berikan kepadanya hati yang baru, hati yang taat. Sejak itu Paulus taat. Dia pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dikhususkan oleh Tuhan. Ketaatannya membawa dampak kepada kita hari ini, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kisah Yesus pasti lebih indah lagi. Kita lihat singkatnya, itu di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada bukan kehendak-Mu yang terjadi. Ini menggambarkan ketaatan Tuhan Yesus Kristus untuk menuju kayu salib itu. Bagaimana ia harus memikul semua dosa-dosa manusia, cawan murka Allah itu. Yesus menggambarkan seorang yang taat, bahkan taat sampai mati. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan berikutnya dituliskan di sana. Bagaimana ia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan ia sampai rela mati di kayu salib. Ini menggambarkan ketaatan yang sangat luar biasa yang Allah taruh di dalam hati Yesus Kristus waktu ia datang ke dunia ini, supaya genap apa yang dijanjikan Allah, bahwa akan terjadi keselamatan, akan menjadi pentahiran, akan terjadi hati yang baru, hati yang tadi. Apakah hari ini kita sudah menerima hati yang tadi itu? Apakah hari ini sudah memiliki hati yang taat ini? Kalau sudah, kita bisa dengan enaknya menjadikannya, dengan enaknya melakukannya. Kita akan berkata, oh Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini enak. Terima kasih Tuhan, pelayanan hari ini ringan. Ya Tuhan, misi untuk bangsa-bangsa lain, pergi jauh jadi misionari, utusan budaya, Tuhan tidak berat.
perkataan-perkataan dari hati yang taat. Seorang senari meninggalkan negerinya, meninggalkan sukunya, kebiasaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya untuk satu tugasnya. Sepertinya belum jelas apa yang dilakukan. Itu bukan karena Tuhan yang menaruh, itu nggak mungkin dia berbuat. Bahkan saya pernah berkata, seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki itu hebat luar biasa. Dia mau meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kebebasannya, menjadi terikat dalam satu hubungan luar biasa. Jadi kalau ada yang dianugerahkan untuk menikah, kalau nggak dianugerahkan jangan menikah, berat sekali. Tapi kalau ada hati yang taat ini, tidak ada yang berat. Amin. Semuanya enak, katakan sama-sama 1, 2, 3 ya. Semuanya enak. Semuanya ringan. Semuanya ringan. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Ucapannya kayak berat sekali ya. Kayak kita nggak siap ini memiliki hati yang berat. Ini Tuhan berikan kekuatan ini. Roh Kudus itu kekuatannya luar biasa. Kalau kita keluarkan kalimat ini ya. Firman Tuhan itu enak. 1, 2, 3 ya. Firman Tuhan itu enak. Melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Saya seperti keringat, tapi situ masih slow-slow aja ini. Kayaknya takut ini ya. Atau mungkin kita belum bisa melakukannya ya. Nggak apa-apa. Tapi ingat ya, Tuhan taruh ini dalam hati kita. Tuhan yang menaruh hati yang taat ini. Coba kita nyanyikan saja dulu. Mungkin kalau nyanyikannya lebih gampang ya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini, lagu Yeskiel ini. Ya Tuhan, kalau bukan karena Tuhan kami nggak bisa tahan. Engkau menaruh dalam hati kami hati yang baru, roh yang baru. Itulah hati yang taat. Sebab selama kami dalam dosa, hati kami begitu keras. Kami tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Namun Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami supaya kami melakukan firman Tuhan itu. Engkau taruh hati yang adil, yang membuat kami yakin hari ini firman Tuhan itu tidak berat. Firman Tuhan itu enak dan ringan. Kami bisa melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Karuniakanlah kepada kami roh ini. Karuniakanlah kepada kami hati ini, supaya kami bisa melakukan semua firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami di akhir ibadah ini. Berkatilah kami yang dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan hari ini. Roh-Mu yang kudus akan menuliskan di dalam hati kami. Ketika kami menyanyikannya, ketika kami melakukannya, kami akan melihat betapa indahnya saat ini. Biarlah Tuhan jemaat ini ketika mendengarkan firman Tuhan ada dalam hati mereka kerinduan untuk taat. Roh Kudus akan menolong untuk melakukannya bersama-sama sampai digenapi apa yang Tuhan janjikan ini. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Turunlah anugerah berkat dan cinta Tuhan. Dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas kami semua. Dengan demikian kami akan taat kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin.